semepet mungkin ya, seadil-adilnya. Mungkin nggak bisa adil 100%, tapi dia mendekati. Karena yang punya keadilan 100% itu hanya siapa? Tuhan yang Maha Esa ya. Benar nggak? Setuju? Setuju nggak? Ya. Ya. Jadi semuanya itu harus didasarkan pada Tuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini itu hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Kita ya orang awam melihat karakteristik hakim, seorang hakim itu harus seperti apa, kelihatan susah nggak? Ya, hakim tadi kan apa? Integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Padahal yang namanya manusia itu apa? Bidangnya apa? Salah. Ya. Jadi ini kan sulit gitu loh. Jadi hakim itu mempunyai beban yang besar ya. Dia harus memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya. Nah, untuk mewujudkan tersebut berarti kan dia harus memulai dari dirinya sendiri. Ya, jadi dia harus jadi orang yang punya integritas tinggi, kepribadiannya tidak tercela, kemudian dia juga harus jujur, dia juga harus adil, dia harus profesional dan berpengalaman. Ya. Jadi makanya pengadilan itu sebenarnya tidak boleh diputuskan ya. Jadi semuanya itu dikembalikan ke bapak hakimnya sendiri. Kalau mau jadi hakim itu ternyata susah, ya toh. Syaratnya itu loh, yang mengikuti dia agar bisa jadi hakim yang handal itu sulit sekali ya. Kalau bagi orang awam seperti kita yang namanya jujur. Biasanya kalau kita ngomongnya jujur kacang hijau ya. Enggak 100% jujur. Padahal yang diinginkan dari seorang hakim itu adalah dia harus jujur. Makanya tadi, kenapa dasarnya harus berdasar pada ketuhanan Maha Esa? Ya, kan adil seadil-adilnya, tapi keadilan yang 100% yang sempurna itu adalah punya Tuhan yang Maha Esa. Makanya seorang hakim itu harus mempunyai kriteria yang tinggi tadi ya, agar paling tidak dia bisa mendekati keadilan yang 100% itu ya. Oke, lanjut ke sikap positif terhadap hukum dan penerapannya. Ini udah mau selesai ya, tak selesaiin aja ya. Kenapa Mbak? Nih, sikap positif, yang dimaksudkan sikap positif adalah sikap yang secara internal menunjukkan adanya keinginan dari setiap warga negara untuk membuka diri dalam memahami hukum yang berlaku di masyarakat. Oh iya, nanti saya upload. Kemudian sikap objektif itu adalah sikap yang ditunjukkan oleh seseorang untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum yang dikembalikan pada fakta, data, dan dapat diterima dengan akal sehat. Oh iya, monggo Mbak Tira. Sedangkan
Yang ketiga itu adalah sikap mengutamakan kepentingan hukum. Sikap yang menghargai orang lain yang dirasakan lebih membutuhkan untuk sesuatu yang lebih besar manfaatnya dalam suatu kurun waktu tertentu. Nah, jadi ini ya untuk sikap positif terhadap hukum dan penerapannya. Lanjut ke upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang dinamakan korupsi itu adalah perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi, di mana dasar hukum untuk pemberantasan korupsi itu ada di ini. Zoom nih ya, banyak ya dasar hukum untuk pemberantasan korupsi. Nah, kalau dari pengertian korupsi di sini itu ada 3 unsur dari pengertian korupsi. Yang pertama itu ada apa? Korupsi itu yang mencerminkan korupsi itu ada apa? Ini ya, keuntungan pribadi. Kemudian ada menyalahgunakan kekuasaan. Kemudian untuk kekuasaan, biasanya kekuasaan yang dipercayakan itu ada di sektor apa? Di sektor publik maupun di sektor swasta yang memiliki apa? Keuntungan materi yang besar. Ya. Yang pertama itu adalah kita korupsi itu dasarnya apa? Kita itu ingin menguntungkan diri sendiri, ya toh. Misal, ada mobil keluaran baru. Secara misalnya kita hanya jadi apa? Pegawai swasta biasa. Kalau dipikir secara akal sehat, itu kita nggak mampu, ya toh, untuk beli mobil itu. Mampu tapi bertahun-tahun nyicilnya. Nah, untuk mengakomodasi keinginan kita tersebut, berarti kita apa? Nih, menyalahgunakan kekuasaan. Misalnya, walaupun cuman pegawai swasta biasa, oh ternyata kita bisa bikin proposal, ya kan. Misalnya nanti ada acara, dibikin proposalnya, kemudian dia main di situ ya, di proposalnya ya, anggarannya dibesarkan. Padahal misalnya dia bikin anggaran 1 miliar, padahal habisnya cuma beberapa ratus juta, ya kan. Berarti dia apa? Menyalahgunakan kekuasaan, padahal dia udah diberi kepercayaan ya untuk membuat proposal itu, sehingga nanti kalau sudah ternyata deal 1 miliar, habisnya cuma 200 juta ya, lainnya kemana? Ya udah untuk kepentingan pribadi. Ya Mbak Leli, monggo. Oke. Nah, setelah ada korupsi, kemudian ada dasar hukumnya, kemudian dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang dimaksud dengan Komisi Pemberantasan Korupsi itu adalah lembaga yang menangani korupsi yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna
dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan